Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Katri Arini dengan NIM 196500140 dari kelas F Algoritma dan Pemrograman 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 6. Yang pertama di sini saya menggunakan import Java Until Arrays dan scanner, di mana yang scanner ini digunakan untuk pengoutputannya. Kemudian di sini saya membuat sebuah kelas dengan nama UAS Alpro 2. Kemudian di sini ada main method. Kemudian di sini ada sistem output di mana digunakan untuk mencetak atau mengoutputkan identitas. Ini juga ada inputan data dan sama dengan. Kemudian di sini ada pendeklarasian scanner digunakan untuk penginputan data. Di sini saya menggunakan namanya off. Kemudian di sini ada string masukan sama dengan off next line, di mana digunakan untuk penginputan. Kemudian di sini ada string arr sama dengan masukan split, di mana di sini digunakan untuk penginputan yang diberi batas 2 ke arr. Dan di sini ada integer set sama dengan new integer arr length digunakan untuk masukkan arr ke dalam set array sejumlah data. Di sini datanya saya gunakan set berarti jumlah banyaknya data yang dimasukkan atau set yang dimasukkan. Dan di sini ada perulangan. Kemudian di sini ada set i sama dengan integer passe in array, di mana digunakan untuk mengkonversikan dari tipe data string ke tipe data integer. Kemudian di sini digunakan untuk panjang set yang diinputkan atau data yang diinputkan. Kemudian di sini ada string out, yaitu sebuah menginisialisasikan string dengan nama out untuk hasil ganjil dan genap. Kemudian di sini ada kondisi jika di mana panjang atau set tadi di modulo 2 hasilnya 0, maka out akan bernilai genap. Jika salah, maka out akan bernilai ganjil. Kemudian di sini akan ada penampilan output jumlah data. Kemudian di sini hasil dari kondisi tadi akan ditampilkan sesuai dengan nilai out, yaitu ganjil atau genap. Kemudian di sini ada inisialisasi, di mana sigma dengan tipe data integer sama dengan 0. Kemudian ada sistem outprint digunakan untuk mencetak sigma data. Kemudian ada sistem outprint digunakan untuk mencetak sama dengan. Kemudian di sini ada perulangan di mana i kurang dari panjang. Kemudian di sini ada sigma plus sama dengan set, di mana set atau data ditambah dengan sigma. Kemudian di sini ada sistem outprint, di mana digunakan untuk menampilkan nilai set atau data. Kemudian di sini ada sistem outprint di mana digunakan untuk mencetak sigma. Kemudian di sini ada menginisialisasikan double, mana saya menggunakan variabel nama main. Ini digunakan untuk mencari main atau data rata-rata. Mana di sini menggunakan rumus sigma dibagi panjang. Di sini sigma adalah jumlah keseluruhan set atau data yang kita masukkan. Kemudian di sini panjang adalah jumlah dari data set yang kita masukkan. Nah, di sini nantinya akan dimunculkan untuk mengeprint main. Kemudian di sini untuk mengeprint atau mencetak sigma, nilai dari sigma juga nilai dari panjang. Dan di sini untuk mencetak hasil main atau hasil yang telah
dijumlahkan. Kemudian di sini sorting digunakan untuk menyorting. Yang pertama di sini ada sistem out println digunakan untuk mencetak. Di sini juga untuk mencetak data awal. Di sini ada perulangan di mana ini digunakan untuk menampilkan dataset yang kita masukkan sesuai yang kita masukkan, entah itu acak atau terurut atau yang belum diurutkan. Kemudian di sini ada array, sort, set, di mana digunakan untuk mengurutkan, sorting, mengurutkan data. Kemudian di mana data yang telah diurutkan nanti akan ditampilkan. Yang pertama ini untuk menampilkan atau mencetak data sort. Dan di sini ada perulangan. Kemudian di sini ada sistem outprint digunakan untuk mencetak data yang telah diurutkan. Kemudian di sini ada median atau cara mencari median. Di sini ada sistem outprintln digunakan untuk mencetak median ini. Kemudian di sini ada penginisialisasian dari double dengan nama median yang sama dengan 0. Kemudian di sini ada penginisialisasian integer. Sini saya namakan dengan middle sama dengan panjang dibagi 2, yaitu panjang set data yang kita masukkan nanti akan dibagi 2. Di sini ada kondisi mana panjang nanti akan dimodulo 2. Mana jika hasilnya 0, maka median sama dengan double set middle ditambah set middle dikurangi 1 dibagi 2. Kemudian data akan ditampilkan di mana nilai dari set middle tadi ditambah dengan set middle dikurangi 1 dan sama dengan dibagi 2 dan nilai hasilnya. Dan jika panjang dibagi di modulo 2 hasilnya 1 atau ganjil, maka akan langsung diambil nilai tengahnya dan akan langsung ditampilkan hasil dari nilai median tersebut. Kemudian di sini ada modus atau cara mencari modus. Di sini ada sistem outprint digunakan untuk mencetak kata. Kemudian di sini cetak modus, di sini mencetak data sort, yaitu data yang kita set atau input masukan tadi akan diurutkan. Mana di sini ada perulangan, di mana i kurang dari panjang, kemudian hasil dari data yang sudah diurutkan akan ditampilkan. Kemudian di sini ada tabel frekuensi, di mana frekuensi dari data yang kita masukkan yang paling banyak, yang paling muncul atau beberapa yang muncul. Di sini ada sistem outprintln untuk mencetak tabel frekuensi. Kemudian di sini ada integer tabel frekuensi sama dengan integer panjang, di mana ini penginisialisasikan tabel frekuensi dengan tipe data integer. Kemudian di sini ada perulangan. Perulangan di sini mana i kurang dari panjang. Kemudian di sini ada inisialisasi dari nilai sama dengan 0 dengan tipe data integer. Di sini juga ada inisialisasi di mana elemen sama dengan set i. Di sini juga ada perulangan lagi di mana nilai j kurang dari panjang. Ada kondisi di mana set j sama dengan elemen. Di sini elemen itu adalah set i atau bisa dikatakan j sama dengan i, maka nilai akan terus bertambah. Kemudian di sini ada tabel frekuensi sama dengan nilai, di mana nilai tersebut akan dicetak. Di sini ada penginisialisasikan nilai sama dengan 0.
Kemudian di sini adalah untuk menjadi nilai maksimum dari frekuensi. Di sini ada inisialisasi max sama dengan 0 dengan tipe data integer. Kemudian di sini ada perulangan di mana i kurang dari panjang. Kemudian di sini ada kondisi di mana tabel frekuensi yang nilainya lebih besar daripada max, maka max akan berubah nilainya ke tabel frekuensi, atau tabel frekuensi ini akan menjadi nilai maksimum nantinya akan ditampilkan di sini di frekuensi tertinggi. Kemudian di sini ada string status di mana digunakan untuk memilih status dari modus, menentukan modus apa. Di mana di sini ada kondisi jika maksimum sama dengan 1, maksimum dari frekuensinya masing-masing 1, maka status tidak ada modus. Dan jika tidak, maka di sini ada inisialisasi count sama dengan 0 dengan tipe data integer. Kemudian di sini ada perulangan di mana i kurang dari panjang. Kemudian di sini ada kondisi lagi di mana maksimal sama dengan hasil dari tabel frekuensi yang di atas tadi. Kemudian akan count ditambah terus sampai perulangan selesai. Kemudian di sini ada sistem outline di mana digunakan untuk menampilkan data modus. Kemudian di sini ada pilihan untuk modus tadi. Yang pertama tadi if atau kondisi di mana count sama dengan 1, maka berstatus modus. Dan jika tidak, ketika count bersama dengan 2, maka berstatus bimodus atau memiliki 2 modus. Dan jika tidak, ketika count bernilai lebih dari 2, maka statusnya multimodus atau memiliki modus lebih dari 2. Kemudian di sini akan ditampilkan status modusnya tadi. Kemudian kita bisa run. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.